memperingati kurang lebih jasa para pahlawan kita yang dulu telah berjuang mati-matian demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari pahlawan tuh diambil dari sejarahnya perang di Surabaya. Memperingati tentang keberanian anak-anak Surabaya atau arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada saat itu. Kurang tahu sih. Salah satu kejadian paling besarnya itu si jenderal dari, kalau nggak salah Inggris, si jenderal Malabi itu terbunuh. Tentang mempertahankan kemerdekaan, karena 10 November itu setelah terjadinya proklamasi, pertempuran setelah proklamasi. Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran pertama bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini jadi salah satu pertempuran pasca Perang Dunia Kedua yang paling mencekam dan brutal, baik bagi Indonesia maupun Inggris. Bagaimana pertempuran besar itu bisa terjadi di kota Surabaya? Jadi Surabaya ini kondisinya secara psikologis itu berbeda sama kota-kota lain. Ketika Soekarno memberikan perintah di media massa pada awal September agar orang-orang mengibarkan merah putih, di Surabaya itu sudah terjadi lebih dulu. Jadi bulan Agustus akhir itu di Surabaya ada istilah Vlaggenaksi atau aksi pengibaran bendera, di mana semua orang mengibarkan bendera merah putih. Ini membawa dampak psikis yang luar biasa, baik buat orang-orang pro Republik maupun pro Belanda. Jadi di situ sudah bisa dirasakan gejolak revolusi di Surabaya itu sudah berbeda. Ketika Inggris datang, itu sebenarnya kita itu menerima mereka dengan baik pada mulanya. Sekarang kita bicara soal latar belakang, kenapa perang itu terjadi. 25 Oktober mereka datang, itu diterima dengan baik. Di memoarnya pasukan India, P.R.S. Mani, mereka mengatakan, dituliskan di situ, walaupun suasananya sangat mencekam, tapi kami masih bisa makan bareng di warung sama mereka. Inggris datang, mereka minta gedung-gedung tertentu, dan kita menyetujui dengan syarat tidak boleh melucuti senjata orang-orang Surabaya. Hanya mengurusi tawanan perang, itu saja udah urusannya mereka di sini. Inggris setuju, tapi ketika kemudian yang terjadi adalah 27 Oktober, tiba-tiba Inggris ini menjatuhkan pamflet dari udara bahwa siapa yang kedapatan membawa senjata akan ditembak. Nah, di sini terjadi konflik kan. Orang Indonesia mulai sadar bahwa Inggris sama aja kayak Belanda. Mereka selalu mengingkari perjanjian. Minta tanah sejengkal, dikasih minta 1 hektar. Ya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? 28 Oktober pecah perang gara-gara selebaran itu tadi. Setelah pasukan Inggris yang dipimpin Brigadir Jenderal Albertin Molleby melakukan perampasan senjata dan kendaraan, perang pertama di Surabaya pun pecah. Namun, Molleby tidak menyadari bahwa pasukannya yang saat itu tercerai-berai di Surabaya mudah dikepung oleh pasukan Republik. Selama 3 hari bertempur, dari tanggal 28 Oktober hingga 30 Oktober, pasukan Inggris telah kehilangan lebih dari 400 nyawa. Dalam situasi tidak berdaya tersebut, mereka pun akhirnya mengundang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membantu menyelesaikan pertempuran di Surabaya. Nah, itu sebenarnya ya ironis ya, karena mereka selalu mengatakan Soekarno itu adalah bentukan Jepang, dia bonekanya Jepang, nggak punya kuasa apapun, nggak diakui. Tapi ternyata apa? Dengan mendatangkan Soekarno secara nggak langsung ya mereka ngakuin kan. Soekarno datang,
oke, semuanya gencatan senjata, pertempuran dihentikan. Tetapi ya saat itu kan tidak semudah sekarang ya, informasi, televisi nggak ada, handphone atau media sosial apalagi. Jadi sangat terbatas, sehingga mereka harus melakukan pawai keliling kota antara Inggris dan Indonesia untuk menghentikan pertempuran. Nah, ketika salah satu titik pertempuran itu di Gedung Internasio di dekat Jembatan Merah, di mana Malabi juga ikut datang ke situ. Disinilah terjadi peristiwa yang menyebabkan matinya Malabi. Jadi mulai matinya Malabi inilah yang kemudian dijadikan alasan Inggris untuk menggempur Surabaya habis-habisan. Kalau awalnya tadi perang fase pertama yang dipimpin Malabi jumlahnya sekitar ada yang mencatat 4.000 sampai 5.000 ya pasukan Inggris yang datang, dan itu hanya pasukan darat saja. Menuju 10 November mereka terus mendatangkan pasukan sampai totalnya sekitar 30.000. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah Inggris itu menuduh kita sebagai pembunuh Malabi. Padahal apa yang menyebabkan Malabi mati di situ itu sudah sangat kontroversial sekali. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu baik catatan pihak kita maupun pihak Inggris mengakui satu kesamaan, yaitu Inggris open fire terlebih dahulu. Mereka membuka tembakan lebih dulu, sehingga terjadi kekacauan dan saling tembak di sana, di lokasi Malabi terbunuh. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo telah mengirim surat kepada Inggris agar tidak memulai perang di Surabaya. Ia pun mengajak militer Inggris untuk menyelidiki pembunuhan Molebi. Namun, permintaan Aryo Suryo tidak diindahkan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, turunlah selebaran yang meminta agar Indonesia menyerah tanpa syarat dan mengumpulkan senjata-senjata mereka kepada Inggris. Itu adalah ultimatum Inggris yang tantangan ya. Dan dijawab tantangan juga sama orang-orang Surabaya. Merdeka atau mati itu bukan cuma omongan di mulut aja. Bahwa ini adalah kita akan benar-benar melakukan itu. Merdeka atau mati, disuruh menyerah, ya gila, ya nggak mau lah. Jadi ya itu dua-duanya sama-sama menunjukkan sikap ya. Kalau hitungan di atas kertas, ya jelas kita kalah. Mereka tentara pemenang Perang Dunia Kedua, sangat canggih segala sesuatunya, alat-alat perangnya, dan tentara kita baru lahir 5 Oktober. Masih bayi tentaranya. Tapi nyatanya apa? Kita bisa selama peperangan, ya kita bisa bertahan habis-habisan juga. Nah, ini kenapa pertempuran Surabaya dikenal sebagai pertempuran yang sangat mencekam. Skalanya tadi, jadi tidak ada pertempuran yang skalanya sebesar Surabaya. Tidak ada. Jadi mulai 45 sampai 49 terbesar itu di Surabaya. Mulai alat-alat perang yang digunakan, jumlah pasukan yang terlibat yang tadi 30.000, sampai jumlah korban terbesar itu ya di sini. Indonesia tercatat diperkirakan antara 10.000 sampai 15.000 yang terbunuh dalam perang itu. Dahsyatnya pertempuran Surabaya membuat kota Surabaya di kemudian hari dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya menjadi tempat berkumpulnya laskar-laskar dari berbagai daerah yang bersatu untuk melawan penjajahan. Kelaskaran yang terlibat itu bukan hanya Surabaya. Ada laskar Sunda kecil, orang-orang dari Bali, Nusa Tenggara datang berperang. Terus kemudian ada laskar namanya KRIS, Kebaktian Rakyat Sulawesi ya. Terus kemudian ada PRI Kalimantan. Ada lagi yang paling heroik itu pasukan Heo dari Sumatera ya. Mereka ini datang ke Surabaya, membentuk pasukan namanya Sriwijaya, yang hampir semuanya gugur di benteng Kedung Coek. Hampir semuanya gugur. Yang kemudian akhirnya yang tersisa itu nyatu sama batalionnya Jarod Subiantoro, Mayangkara. Sampai sekarang masih ada batalion ini. Jadi
ada perasaan bahwa kita membela harga diri bangsa yang sama, itu udah sangat kuat. Jadi orang-orang Sumatera tidak berpikir, ini kan perangnya orang Surabaya, ngapain kita ikut-ikutan. Itu tidak. Jadi perasaan bahwa yaitu membela kehormatan yang sama, itu sangat kuat. Untuk mengenang sejarah pertempuran Surabaya, pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan, serta mendirikan monumen Tugu Pahlawan di Surabaya. Tugu Pahlawan yang terletak di Jalan Pahlawan, alun-alun Contong, dulunya merupakan lokasi pertempuran besar. Itu dulu adalah tempat yang peperangan front yang paling brutal, di mana terjadi pertempuran berhari-hari di situ, yang Inggris berhasil mendorong, kemudian sebaliknya lagi Inggris terdorong, dan terus seperti itu ya selama beberapa hari. Sampai sekarang kita bisa ngelihat ada di samping Tugu Pahlawan itu ada monumen kecil, makam pahlawan tak dikenal.